Nah, di video kali ini saya ingin mengajak berdiskusi kepada teman-teman semua ya, mengenai masalah bibit yang tidak layak seharusnya kita tanam. Kalau ada penggantinya lebih baik kita ganti saja. Seperti yang ada di depan kita ini adalah bibit yang dahulunya itu sudah saya sortir, namun apalah daya karena bibitnya kurang terpaksa saya tanam juga. Selain itu saya juga ingin mempelajari ataupun ingin mengetahui bagaimana kedepannya untuk secara pertumbuhan batang, daun, sekaligus pertumbuhan buahnya teman-teman. Yang perlu kita ketahui, bibit ini dahulunya saya pesan langsung ya ke marketing PPKS Medan. Ini berjenis 718. Menurut saya sendiri, walaupun dari balai resmi itu ya tidak, maksudnya tetap ada ya yang harus kita sortir pribadi ataupun tidak layak kita tanam teman-teman. Untuk mengetahuinya, walaupun saya itu tidak pernah ya ataupun belum pernah mencoba, tapi ini memang saya coba. Berikut ini tips atau memilih bibit yang seharusnya tidak layak kita tanam ya teman-teman. Ini versi saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, monggo nanti bisa komen. Kita berdiskusi sama-sama ya teman-teman. Seperti apa saja bibit sawit itu yang tidak layak kita tanam, dan bagaimana seharusnya kita memilih bibit yang bagus. Walaupun ini kita lihat ada selirnya, ada senarnya di ujung daun sawitnya ya teman-teman, tapi versi saya ini adalah bibit afkir. Cara memilih bibit afkir atau melihat bibit afkir yang tidak layak kita tanam adalah sebagai berikut. Ini versi saya. Yang pertama itu kita lihat dari daun. Daunnya nampak berdiri tegak seperti pohon kurma. Biasanya bibit sawit yang model seperti ini, daunnya itu lebih terkesan kaku. Ya teman-teman. Ini dia, lebih terkesan kaku, tidak selembut seperti daun yang normal pada umumnya. Yang kedua, ciri adalah bibit ini disortir ataupun tidak layak ditanam, jarak antar daun ini terlalu rapat ya teman-teman. Nah, terlalu rapat seperti ini ya, seperti saya sebutkan tadi, seperti pohon kurma. Dan untuk ciri khasnya pelepah sendiri, dia itu tegak lurus ke atas, tidak seperti bibit normal pada lainnya yang dia begar. Kalau bibitnya seperti ini, rata-rata berdominan pelepahnya itu tegak ke atas. Dan kalau sudah besar, biasanya ini pelepahnya keras. Ini di tempat saya ada 2 batang ini ya teman-teman, yang terpaksa saya tanam. Yang pertama ini di depan kita, dan yang satunya di bawah sana. Sama, daunnya tegak lurus, pelepahnya tegak lurus, tidak mau membuka dia. Padahal dulu ini sudah saya sortir, sudah saya singkirkan, namun apalah daya, bibitnya kurang. Terpaksa pula kita harus tanam juga yang ini. Makanya ini berjejer ya, di sini dan di sana. Selain itu saya juga ingin melihat bagaimana kondisinya besok setelah berbuah. Kita dapat saksikan, kita dapat nilai besok sudah berbuah pasir itu seperti apa perkembangannya ya. Dan ini adalah yang nomor 2 teman-teman. Kita perbedakan ya dengan yang normal. Daunnya itu jarang-jarang berdominan lunak, tidak kaku, dan pelepahnya juga membuka, tidak berdiri tegak pelepahnya seperti yang bibit abnormal tadi. Itu yang pertama ya teman-teman. Daunnya jangan ditanam ataupun dipilih, entah itu mau bibit sendiri ataupun beli langsung siap tanam, jangan dipilih kalau ada yang model seperti ini.
Dan yang kedua, jangan juga dipilih kalau bibit sawit itu bonggolnya kecil. Kalau bonggolnya kecil itu biasanya kalau sudah besar, walaupun buahnya besar, itu batangnya tetap tidak akan besar. Dan rata-rata apalagi untuk pemanen itu pasti tahu ya, batang yang kecil pelepah juga akan kecil walaupun buahnya itu besar. Kita kasih makan pupuk seperti apa banyaknya, itu sepertinya tidak akan berubah ataupun merubah ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah salah satu ciri-ciri yang bibitnya kita sortir ataupun jangan ditanam di lahan. Itu tadi salah satu ciri-cirinya. Lalu bagaimana kita memilih bibit yang bagus ataupun yang layak? Yang pertama, kita bisa lihat adakah senar ataupun rambutnya di ujung pelepah. Ini insya Allah mudah-mudahan jika di setiap ujung pelepahnya ini terdapat benang, mudah-mudahan bagus dan layak kita tanam. Walaupun ini ada rambutnya ataupun ada benangnya, tapi saya sendiri ini agak ragu ini bagaimana ke depannya ya. Dan yang kedua, untuk memilih ataupun mengetahui bibit itu bagus, pilihlah bonggol yang besar. Dengan bonggol yang besar otomatis ketahanan terhadap angin, apalagi di lahan gambut, itu cukup kuat. Dan yang ketiga, carilah yang pelepahnya itu buka ataupun begar. Karena kalau sudah besar, kalau pelepah yang buka, itu kita tidak susah memanennya. Intinya buah itu tidak kecepit ya teman-teman. Itu saja tips singkat dari saya sebagai petani sawit pemula juga. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Yang jelas itu dan yang pasti kita itu harus menanam dulu, baru kita bisa menilai ataupun mengetahui bagaimana ke depannya. Jangan hanya berasumsi tapi tanpa menanam. Cukup sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ataupun di komen ya, untuk agar kita berbagi informasi mengenai dunia perkelapa sawitan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore dan sampai jumpa di video selanjutnya.